Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazim Aroyan. Awalnya itu berawal dari saya tugas sekolah sih ya. Dari tugas sekolah, emang saya dulu tuh bersekolah di sekolah bisnis. Dan di saat kelas 2 itu dari sekolah ditantang harus membuat sebuah startup bisnis. Awalnya saya sempat bingung untuk apa gitu ya, karena kan saya tidak ada di basic di bisnis gitu. Tapi karena saya back on pengalaman gitu ya, jadi saya emang dulu suka banget bertani gitu. Apalagi saya juga SMP di sekolah alam juga, jadi SMP di sekolah alam, SMA-nya juga sekolah alam, jadi nyambung gitu ya. Jadi emang udah passion banget di bidang pertanian, dan kenapa enggak gitu, saya coba dibuat startup pertanian. Waktu itu sempat berpikiran ke bambu, budidaya kayak bikin pohon bambu gitu. Cuman karena saya juga nggak tertarik kalau tanaman gitu, saya tuh lebih tertarik ke hewan-hewan, dan akhirnya searching nemu budidaya lele. Apa namanya, judulnya sih cukup kayak yang bikin tertarik gitu, omset besar modal kecil kan. Jadi gimana orang nggak tertarik gitu ya. Berkonsultasi ke orang tua, kira-kira boleh nggak kalau misalnya saya bikin suatu bisnis gitu, kecil-kecilan aja. Dan alhamdulillah orang tua juga mensupport. Lalu waktu itu karena kita belum ada lahan, jadi saya menggunakan lahan saudara yang di Jawa Timur. Jadi mau nggak mau saya ke sana, ke Jawa Timur, berdua sama ayah saya. Di sana dibuatkan dua kolam, lalu saya mempraktekkan cara itu. Dan alhamdulillah setelah 2 bulan itu kita panen di situ, alhamdulillah. Tapi saya sempat berpikir juga, karena kalau misalnya emang saya ngontrol di Jawa Timur lumayan juga gitu kan. Dan akhirnya kebetulan sekali gitu, ibu kan pengelola sampah di sini, dan pengelola ini juga memiliki tanah yang luas ya segini ya. Begitu coba aja ngobrol sama ibu ini, kira-kira gimana kalau misalnya lahannya dipakai buat budidaya lele gitu. Alhamdulillah disupport, terus ibu ngomong ke dinas, jadi ini lahan dinas bukan lahan pribadi ya. Nah itu ngomong ke dinas, kira-kira boleh nggak, dan alhamdulillah dinas juga mensupport kita. Dan alhamdulillah kan saya masih muda juga, jadi mantap nih, milenial nih. Ya udah saya akhirnya bikin 10 kolam waktu itu. Setelah seiring berjalan waktu, karena waktu itu saya senangnya pas awal-awal mijah pertama itu hampir dapat 50.000 ekor benih. Iya, puas banget di situ. Ya kesini-sini pasti ada lah hambatan-hambatan gitu. Setelah itu berjalan waktu, setelah saya kelas 3, nah di sini saya kan mau mencoba memperluas bisnis lagi. Nah karena emang di situ gimana ya, lahan juga kan mau ngomong juga nggak enak ke dinas. Dan alhamdulillah ayah juga ngobrol ke bapak-bapak sekitar, kira-kira ada yang mau join nggak gitu usaha di sini. Ya mereka kesini dulu sih, sempat belajar, terus tertarik. Ada sekitar 10 orang gitu yang gabung sini. Mereka berkontribusi membuat satu kolam dan aspirasinya masing-masing. Dan alhamdulillah lah kita sekarang memiliki sekitar 40 kolaman lebih sini. Dan dari F2 Farm, kita di sini karena memang kita udah hitungannya komunitas, jadi dinamakan komunitas bisnis, hanya untuk budidaya lele aja. Kalau modal itu awalnya saya waktu itu kan sempat kerja part time di tempat magang saya dulu, kuliner sih, jadi restoran itu saya part time. Saya ngumpulin uang gitu ya, nggak banyak sih, 500.000 kan waktu itu, dan dibantu sama ortu juga sih kalau untuk modal. Jadi yang sebelum itu singkatan, jadi Family Fish Farm. Jadi saya kan semua ini dibantu dengan orang tua juga gitu, keluarga juga saya mensupport. Jadi saya nggak sendiri, jadi keluarga juga mensupport saya, dan itulah nama saya namakan F2 Farm, Family Fish Farm. Ada yang termotivasi juga, banyak sih yang termotivasi alhamdulillah. Terus ada juga yang minta saran gitu kayak saya, pada nggak nyangka gitu Mbak. Jadi saya tuh dulu tuh orangnya pendiam Mbak, jadi saya gimana ya, orangnya nggak gaul-gaul amat gitu, bener-bener pendiam lah, nggak mau bergaul. Dan mereka kaget gitu, kok lu bisa gitu bikin usaha sebesar ini dibanding gua masih rebahan segala apa. Dan mereka alhamdulillah masih kayak pada belajar gitu. Saya akhirnya ya udah saya rangkul mereka, ayo belajar bareng gitu. Sekarang udah lulus SMA, harusnya kan tahun ini kuliah, tapi saya memutuskan nggak kuliah dulu, setahun untuk mengurus bisnis ini. Nanti ya kuliah juga aslinya bapak juga, ayah juga aslinya nggak ingin kuliah.
Tapi ya kamu biar ilmunya aja gitu, biar nambah-nambah ilmu, terus biar dapat gelar aja lah gitu. Ya udah, akhirnya mau nggak mau saya harus kuliah. Tapi bisnisnya juga nggak boleh ditinggal gitu. Jadi ada dua sistem ya yang tadi saya bilang. Jadi kalau yang saya tahu itu ada bioflok sama satu lagi itu konvensional. Nah kalau di sini kita menggunakan sistem konvensional. Jadi benar-benar pure alami, dari alam aja gitu. Nah kalau kita di sini apa namanya, untuk alam ini kita hanya cukup mengontrol airnya aja sih. Jadi nggak perlu air atau segala macam. Kalau lele mah aman-aman aja. Terus juga kita di sini membuat apa namanya itu probiotik untuk treatment airnya. Karena kan ya itu dia yang saya bilang rahasia bisnis itu probiotiknya. Itu kita di sini bikin sendiri, yang bikin apa namanya air nggak bau, lalu lele sehat dan cepat besar itu karena dari probiotiknya. Mungkin beberapa ikan kan kalau bisa kita lihat di akuarium tuh mereka kalau ibarat kasarnya BAB gitu ya, mereka kan suka makan juga tuh, cuman dimuntahin lagi kan. Mungkin saya juga nggak tahu ya, karena lele kan dia apa namanya hidup di air yang gelap, ibarat kita nggak bisa ngeliat juga. Tapi beberapa orang ada yang bilang juga makan, makanya dinamakan sistem bioflok. Sistem bioflok itu kan dia mengubah kotoran menjadi pakan dengan menggunakan probiotiknya itu dan juga sistem fermentasi. Ya mungkin dari situ dia makan juga kotorannya gitu ya. Mungkin dari makan kotoran itu dia bisa jadi sakit atau apa gitu kan, makanya kita harus buang kotorannya. Ada beberapa sistem juga yang saya tahu itu ada GWS sama satu lagi RWS. Nah kalau yang GWS ini yang saya pakai green water system. Jadi kita ini green water system itu apa namanya, air hijau itu bukan dikarenakan lumut. Jadi karena sinar matahari dan juga pengurai dari probiotik itu sendiri. Nah jadilah hijau. Kalau untuk ada lagi satu lagi RWS, dia tuh red water system, itu juga termasuk dari probiotik. Jadi probiotiknya juga beda. Nah, emang dia pengolah E4 namanya, emang pengolah bakteri juga. Karena selain apa namanya ibarat menetralisir air, dia juga bisa mencegah lele jadi penyakit-penyakit lain. Setahu saya kalau airnya bersih itu kurang bagus, Mbak. Jadi bisa jadi kalau lele itu ya air bersih karena kan dia sifatnya kanibal. Jadi kalau misalnya air bersih kan otomatis dia bisa ngeliat temennya. Nah, bisa ngeliat temennya, misalnya nih dia ngelukain ini, temennya kabur. Dia bisa ngeliat kan, oh ini dia masih nyerang-nyerang lagi. Kalau misalnya airnya gelap kan, dia nyerang temen ini, nanti temennya kabur jadi nggak bisa ngeliat, dibuta gitu kan. Ada sih beberapa juga yang orang nanya itu ya, banyak banget yang nanya saya tentang kanibal. Aslinya kanibal itu bisa dikarenakan dia kekurangan pakan. Ya mungkin orang ada sih yang sehari mungkin pakan itu dihitung 2 kilo, sekilo. Itu nggak masalah sih, ini apa ya, opini saya aja, maksudnya pendapat saya aja gitu. Kalau kita di sini sih masalah pakan itu nggak saya ukur. Yang penting lele kenyang, ya udah gitu ya. Enggak, karena kita di sini kombinasi, itu dia karenanya. Ada maggot juga. Nah jadi mungkin beberapa orang ada yang kanibal itu mungkin karena pakannya, atau enggak bisa jadi dia ngurang apa, pas ngasih pakan itu kurang rata. Tips saya sih ya, ini pengalaman saya sendiri ya, mungkin pakannya sih. Jadi pakan aja mungkin agak di apa ya namanya, agak ditaikin lah gitu kalau untuk ini. Kalau kita di sini sih sesuai nafsu makan lelenya. Jadi kalau lele nggak nafsu ya kita kurangi, kalau lele nafsu ya kita tambahin. Untuk pagi hari kita ngasihnya pelet juga. Tapi kalau di sore hari agak beda, kita ngasihnya makan maggot yang dewasa aja. Jadi yang kalau kita di sini hitungannya sekilo 20, yang bibit tetap pelet. Kalau yang baru lahir itu kita kasih cacing sutra. Cacing sutra, karena yang kecil itu kan kita dia butuh pakan-pakan yang gerak, yang alami ya, itu kita kasih cacing sutra. Kalau untuk apa namanya yang konsumsi, alhamdulillah kita udah sekitar 100 kiloan. Kalau kita di sini alhamdulillah karena kita kebersamaan gitu ya, jadi kita menemukan pasar yang tepat, yaitu restoran. Jadi restoran di Yasmin itu dia udah ibarat mengontrak kita lah gitu. Hanya di situ aja sih, sisanya ke warga-warga sekitar sini aja sih. Kalau di sini 21.000, Mbak. Kalau dibersihin itu jadi 25.000. Kalau untuk dilele aja mungkin bisa ya adalah 8-10 ya ada 5 juta lah, kata paling 5 juta bersih udah dilele aja. Itu kalau misalnya, karena kan kita di sini hewan ya Mbak, jadi naik turun.
Kalau lagi bagus-bagusnya ya 10, kalau lagi ininya 8 gitu. Tapi saya di sini kan kayak ini kan kita masih bareng-bareng, Mbak. Jadi saya dan juga modal saya itu masih bareng orang tua kan. Karena saya alhamdulillah di sini ya memiliki penghasilan gitu ya. Saya rencana kedepannya saya pengen memiliki F2 farm sendiri, dan itu saya pengen tanah luas dan itu milik saya sendiri, pertanian F2 farm. Kalau pengalaman unik sih mungkin dari suka dukanya saya ya. Ya mungkin ya semua pembisnis juga pasti ngerasain gitu ya, rasanya bisnis jatuh, lalu apa namanya turun, pasar nggak ada, hilang. Nah ini saya pernah waktu itu ini juga bikin saya cukup patah semangat. Jadi waktu itu pernah saya budidaya lele. Waktu itu saya beli ke orang sih, beli ke orang itu 100 kilo. Karena kita di sini kan kebutuhan juga lumayan, jadi saya mau nggak mau beli ke orang aja gitu. 100 kilo lele. Nyampe sini itu besokannya hari 100 kilo itu mati semua, dan itu 2 kolam dipenuhi dengan mayat-mayat lele. Aduh itu parah banget, saya benar-benar aduh gimana ini. Cuman si orangnya alhamdulillah tanggung jawab, dan emang dia salah dari dianya sih, bukan salah dari kitanya. Jadi dia membawa lele ke sini tuh bukan menggunakan plastik, jadi karung, bener-bener diikat pakai karung gitu. Ya gimana lele nggak mati coba kayak gitu kan. Ya akhirnya tapi alhamdulillah dia mau ini sih, mau ganti rugi. Kalau untuk milenial sih biasanya kan kalau anak muda itu identiknya gimana ya, saya juga kan ngerasain gitu ya, hawa nafsu. Jadi nafsu itu pengen besar, itu besar, udah pengennya gua usaha besar dan ya udah gitu, gengsi nanti kan ujung-ujungnya gengsi gitu kan. Ya mulai dari kecil dulu aja, 2 kolam dulu, atau mungkin ya 1 kolam, bahkan ya kolam sedikit aja gitu, berapa meter kita coba dulu. Kalau emang kita udah menemukan polanya, ya oke lah, kita berani lah nyari investor atau apa untuk ternak lele gitu. Nah untuk apa namanya, kalau saya di sini untuk pemula itu, jadi kita cukup 1 kolam juga cukup sih. Tapi kalau mau pembesaran saya sarankan 2 kolam lah, minimal 2 kolam. 2 kolam, lalu kita siapkan air. Kalau bisa airnya jangan pakai air pump. Jadi kalau bisa air sumur gitu ya. Kalau air pump itu nindapin dulu ya selama kurang lebih seminggu. Karena kan kalau itu kan ada kaporitnya, itu kan nggak bagus juga buat lele. Kalau bisa pakai air sumur, itu diisi sekitar 60 cm. Nah nanti setelah itu kita bisa pakai probiotik, terserah sih pakai probiotik mana aja. Cuman kalau mau ngikutin probiotik saya, ya ada cara pembuatannya di YouTube saya, itu namanya Depo F2 Farm. Itu di situ banyak saya menjelaskan soal budidaya lele, lalu pembuatan probiotik dan penanganan masalah. Itu pokoknya lengkap banget dah di situ dah. Nah paling nanti ya bisa diulik lah dari situ. Cuman dasarnya dari saya, nanti siapkan air, isi kolam sekitar 50 cm, lalu kita treatment pakai probiotik. Setelah itu air diendapkan sekitar 3 hari. 3 hari itu kan bakteri pengurainya itu mulai bekerja. Nah kalau misalnya udah tanda-tanda air siap siap tebar bibit, itu biasanya nanti airnya dari jernih ada ke warna kayak hijau-hijauan gitu, agak butek sedikit. Nah barulah kita bisa tebar lele. Setelah tebar lele, lalu kita ada pantauan pancaran sinar matahari, nanti air itu bisa jadi hijau. Nah itu yang bagus, itu nanti nggak bau sama sekali insya Allah. Kalau emang air bau, kita juga ada penanganannya, saya udah bikin situ, pokoknya lengkap. Kalau kita di sini sih untuk 1 kolamnya, kalau misalnya kolam bulat yang kayak gini ya, itu paling sekitar 800.000 sih 1 kolam. 1 kolam yang bulat kayak gitu ya, itu 800.000. Itu udah plus terpal, worms dan lain-lainnya. Dan kalau kita beli di ini, worms itu kan dia selembaran, itu bisa jadi 2 kolam mestinya. Jadi 800.000 itu ya katakanlah 1 juta lah ya, itu bisa jadi 2 kolam. Ngelola pertanian ini ya Mbak, jadi pertanian itu bukan diurus sama orang yang ibarat ngasih makan terus rutin ngasih makan aja, tapi hati juga ngaruh gitu. Karena kan kita ya hewan ya, jadi hewan sama kita kan feelingnya harus nyatu. Gimana hewan ini sakit, kita nanggapinnya gimana gitu kan, itu ngaruh banget, kerasa banget itu. Harus suka dulu, jatuh cintain dulu tuh si lele, baru nanti kita gampang kesananya. Satu pesan ini penting banget ya, apalagi untuk pertanian. Kalau emang kita mau bisnis itu jangan memikirkan penghasilan besar. Misalnya nih budidaya lele, gampang gini penghasilan besar, kita jangan mikirin ke situ. Yang kita pikirin tuh prosesnya, bagaimana kita ngelola lele kalau sakit, terus ngurusnya gimana. Itulah yang kita nanti
nilai tambahnya kita di situ. Kalau masalah rezeki mah ya kan udah yang ngatur ya gitu ya, kita udah ada yang ngatur ya, apa namanya, mau rezeki besar atau enggaknya, mau bisnis kita besar atau kecil, semua itu kalau misalnya emang kita rutin terus teh apa namanya rajin ngontrol airnya, mengontrol lelenya, nah itu proses itu nanti bakal rezeki itu bakal ngejemput dan biasanya lebih besar gitu ya. Semua itu kan tergantung usaha kita gitu, rezeki kan tergantung usaha kita gimana.